Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam. Batu manikam pemberian kawan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya ibu-ibu belum makan. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya mengawali dengan sholawat itu mau menguji kira-kira ibu ini kalau bersolawat suaranya melengking atau tidak. Ternyata suaranya nyaring melengking, menunjukkan mereka terbiasa bersolawat di rumah. Jadi kalau ibu-ibunya bersolawat, anak-anaknya itu pun insya Allah soleh. Iya, sholat itu tanda soleh. Sedang hamil bersolawat, mengandung bersolawat, suami mau minta kopi diaduk dengan solawat, sallallahu ala. Suami pun pas minumnya, apa sih rahasianya mama? Solawat. Ini dinyanyikanlah pula lagu Kiang Racun. Yang racun kucing garong, selimut tetangga, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Hancur dunia semua. Jadi Bumi Nangro Aceh Darussalam ini melahirkan perempuan-perempuan yang luar biasa. Cut Nyakdin dari mana? Aceh. Cut Mutia dari mana? Malahayati dari mana? Saya nanya tiga karena cuma itu yang saya tahu. Jadi perempuan-perempuan, makanya kalau ada perempuan di Aceh ini yang tidak hebat, baguslah pindah ke provinsi lain. Tema kita adalah peran muslimah dalam membentuk peradaban Islam. Nabi yang paling hebat menurut orang Yahudi, bukan menurut orang Yahudi, mereka mengakuinya. Dipukulkannya tongkatnya memancar 12 mata air. Idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu, famfajarat min husnata asyrata aina. Dibawanya Bani Israel menyeberang dari Mesir menuju Palestina 600.000 orang. Beliau adalah Nabi Musa, tapi tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran bercerita tentang ayah Nabi Musa. Tak ada. Carilah dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai ke An-Nas, tidak ada cerita tentang ayah Nabi Musa. Yang ada bercerita tentang wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan ilham kepada ibu Nabi Musa, an ardi'i, susukan anakmu, fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu dibunuh Fir'aun, fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. Fala takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih, inna raddu ilaiki, kami akan mengembalikannya kepadamu nanti, wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikannya salah satu dari rasul kami. Jadi ceritanya tentang ibu Nabi Musa, namanya Yuhanif, pakai tha, Yohanis nama ibu Nabi Musa. Dihanyutkannya lah anaknya itu ke sungai.
Ibu tahu sendirilah Sungai Nil. Nanti kalau mau tahu detail bagaimana cerita tentang Sungai Nil, tanya sama alumni Sungai Nil. Ini alumni Sungai Nil, Tengku Padil Rahmi. Ini alumni Sungai Nil, Tengku Nazarudin. Ini alumni Sungai Nil, Tengku Muhammad Fadilah. Ini alumni Sungai Nil, Tengku Riza. Ustaz Somad, alumni Sungai Siak. Dihanyutkanlah anak ke Sungai Nil. Saya tak bisa membayangkan, nggak bisa saya membayangkan. Saya masukkan anak saya, Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, masukkan ke dalam kotak, hanyutkan ke sungai. Nggak bisa saya membayangkan. Kenapa? Karena saya tak pernah mengandung mereka. Mengandung 9 bulan 10 hari. Di Aceh ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Inilah ibu nih, kita bertanya serius dia ketawa aku. Dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, tiba-tiba Allah mengatakan, hanyutkan anakmu ke Sungai Nil. Sami'na wa ata'na. Dihanyutkannya anak itu ke sungai. Begitulah hebatnya seorang perempuan. Laki-laki belum tentu bisa punya kekuatan seperti itu. Betul ibu-ibu? Betul kata mereka. Kami ini yang laki-laki ini kaum minoritas ini sekarang, berada di tengah kaum mayoritas. Makanya orang ini kan menunduk, agak-agak grogi ini orang ini semua. Begitu dihanyutkannya ke Sungai Nil, ternyata ada yang mengawasi, mengamati kemana kira-kira kotak ini hanyutnya. Yang mengawasi, mengamati itu bukan kamera CCTV. Yang mengawasi juga seorang perempuan. Itulah dia kakak Nabi Musa alaihissalam. Kemana hanyutnya anak dalam kotak ini? Ternyata hanyutnya ke tempat pemandian seorang perempuan yang lama merindukan anak. Perempuan itu bernama Asia. Itu enaknya kalau ceramah di Aceh, orangnya nyambung. Asia sudah lama ingin punya anak. Ternyata Allah Ta'ala memberikan dia kemuliaan. Kau tidak perlu mengandung Asia, kau kasih seorang anak. Bahkan anak itu nanti akan jadi nabi. Anak itu bernama Musa. Kenapa Allah menjaga Asia? Karena Allah tidak ingin Asia yang solihah punya anak, terus anaknya lahir, ditanya orang, Asia, ya, ini anak kau? Iya. Nama ayahnya siapa? Nggak enak kan? Ternyata Allah jaga rahimnya dari orang jahat. Yang menghanyutkan anak, perempuan. Yang mengawasi kemana anak itu hanyut, perempuan. Dan yang menemukannya juga perempuan. Ketika itu mereka sedang mandi di Sungai Nil. Dayang-dayang dipanggil. Yang manggil dayang kan? Itu ada kotak hanyut, coba kau cek dulu. Pas dicek, ditengok, ada bayi. Pas dibuka penutupnya, terkejut dayang-dayang. Wow, amazing. Ternyata ada sesosok bayi dibawa ke istana Fir'aun. Begitulah cara Allah menyelamatkan. Yang menyelamatkan Nabi Musa itu adalah Allah, tapi melalui 3 orang perempuan. Ibu, kakak, dan ibu angkat. Saya punya ibu angkat. Dari tahun 90 sampai 95 saya tinggal di rumahnya di Medan. Apa bedanya ibu kandung dengan ibu angkat? Ibu kandung itu melahirkan saya dari rahimnya. Ibu angkat saya melahirkan saya dari hatinya. Sampai hari ini kalau saya mengirimkan Al-Fatihah, saya kirimkan dua-duanya. Ibu yang baik, yang luar biasa. Makanya kalau melihat ibu-ibu, saya sekarang ini tidak sedang menceramahi, saya sedang merasa bercerita dengan ibu-ibu saya. Ngelihat ibu-ibu, ingat ibu kita bagus. Ngelihat anak orang, ingat anak kita bagus. Asal jangan menengok bini orang, lupa bini kita. Itu tidak bagus. Saya dulu kalau habis sholat Jumat, pulang dari sholat Jumat, dipanggil mak saya, come here. Itu terjemahnya. Kini kau sebentar, kata dia. Apa mak? Apalah isi khutbah Jumat tadi? Apa kata khotib itu tadi? Kata khotib itu tadi mak begini. Jadi saya dari sejak kecil, dari sejak SD sampailah hari ini, kalau saya bercerita itu, saya tidak pernah merasa menceramah ibu-ibu, enggak. Saya tidak pernah merasa mengguru-gurui, tidak. Saya sedang bercerita ke ibu saya. Otomatis kalau kita bercerita ke ibu saya, ke ibu kita, bunyi kalimatnya tidak mendikte, tidak mengguru-gurui, tapi sekedar bercerita.
bercerita. Saya dulu kalau pulang ke rumah cerita. Kalau ada tausiah tabligh akbar saya bawa dia. Mak, nanti ada tabligh akbar di masjid, ada di hotel, ada di convention hall, saya bawa dia. Tengok. Dia biasanya tak mau ikut saya ke atas pentas. Dia duduk di belakang-belakang, duduk di belakang. Suka kali nanti itu dibawanya pulang cerita ke rumah. Duduk dia di belakang-belakang, habis itu baru dia pulang cerita. Aku tadi pas duduk di belakang, banyak kali orang tuh sepele sama aku. Terus ditanya orang itu, ibu sama siapa sini? Aku datang sendiri. Masa ibu sudah tua berani datang sendiri? Dibawa anakku. Anak ibu mana? Itu yang di depan tuh. Wah, di antara orang tua aku ke depan tadi. Jadi ketika saya tausiah ke Malaysia, saya ada jadwal ke Malaysia 1 tahun 2 kali. Ini besok hari Selasa. Selasa saya pulang, Rabu di rumah, hari Kamis nanti saya pergi Kuala Lumpur insya Allah. Malam tahun baru hadiri tabligh akbar di Kuala Lumpur. Ongkos tanggung masing-masing. Amin. Lalu kemudian saya tausiahlah di Malaysia. Ditanya sama makcik yang ada di Malaysia, Ustaz Abdul Somad. Iya makcik, saya nak datang ke Pekanbaru. Ngapain ke Pekanbaru? Mau jumpa emak Ustaz. Yang ceramah saya, kenapa jumpa emak saya? Saya mau tanya, macam mana dia membesarkan Ustaz? Di balik seorang nabi ada perempuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergelar Al-Amin. Tapi jangan lupa besti, di balik Al-Amin itu ada perempuan yang bernama Aminah. Aminah lah yang akan melahirkan Al-Amin. Dan mudah-mudahan ceramah ini tidak didengar bapak di rumah. Soalnya kalau didengarnya di rumah nanti dia bilang, patutlah anak kita itu tidak Al-Amin, ternyata kau bukan Aminah. Mana tahu mereka nonton streaming, nanti saya kajari balasannya. Ibu cara balasnya gini, anak kita itu tidak Al-Amin karena kau bukan Abdullah. Ustaz ini diajarinya pula kami berkelahi. Tujuannya baik semuanya. Jadi kalau ibunya Aminah, Aminah adalah perempuan yang menjaga amanah, insya Allah anaknya Al-Amin. Orang-orang yang menjaga amanah, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga pikirannya, menjaga hatinya, menjaga lisannya, menjaga langkah kakinya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan solihah. Nabi Muhammad SAW, di balik Nabi Muhammad ada Aminah, ada Khadijah, ada Aisyah. Kenapa mesti Aisyah? Khudhu nisfa dinakum min Humairah. Ambil setengah agamamu dari Aisyah. Dari mana kita tahu tentang Nabi mandi, tentang Nabi wudhu, tentang Nabi istinja, tentang Nabi bersuci? Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad, agama Islam itu tidak adil, agama Islam itu diskriminatif, kenapa perempuan itu tidak pernah ditampilkan? Perempuan itulah yang paling hebat. Kisah-kisah dalam Al-Quran selalu bercerita tentang perempuan. Tapi kenapa perempuan mesti ditutup? Kenapa perempuan mesti pakai baju panjang? Kenapa perempuan mesti pakai gamis? Kenapa perempuan mesti pakai jilbab? Orang begini ini mesti diajak ke pasar, suruh dia nengok semangka. Ada semangka yang dibuka, dikupas, dipotong, diletakkan di pinggir jalan, kena debu. Lalu yang satu lagi semangka yang ada di dalam etalase kaca, di dalam mall, di dalam supermarket. Kira-kira yang harganya mahal, yang terbuka apa yang tertutup? Yang tertutup itulah yang mahal, bodoh. Bilang gitu. Itulah mengapa umat Islam ini tertutup. Datang seorang perempuan dari Yaman, presentasi di Amerika. Dia tertutup, kepalanya tertutup, badannya tertutup, pakai jilbab, pakai hijab, diajak sama orang Amerika. Kami adalah bangsa yang berperadaban. Kenapa? Karena kami membuka semuanya. Kami masyarakat yang terbuka, masyarakat berperadaban. Senyum perempuan dari Yaman ini. Apa kata dia? Kalau standar peradaban karena terbuka, berarti monyetlah yang paling berperadaban. Karena monyet yang terbuka kan? Sekarang banyaklah orang pakai baju yang belum selesai dijahit sudah dipakai. Resleting belum dipasang sudah dipakai. Kecuali di Nangro Aceh Darussalam.
Makanya ini Ustaz Somad ini kalau ceramah mentang-mentang di Aceh, dilambung-lambungkannya Aceh. Ini fakta, saudaraku sekalian. Cobalah naik pesawat ke kemanapun pergi naik pesawat. Beda kalau pesawatnya ke Nangro Aceh Darussalam. Kenapa? Karena kalau sudah pesawat dari Medan ke Aceh, semua pramugari pakai jilbab. Tuh, tengoklah di mana-mana. Ini tidak ada di tempat lain. Ah, ini semua. Saya sempat heran juga tadi. Ini kok ada yang tak pakai jilbab? Rupanya anak laki-laki. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hebat, tapi di baliknya ada perempuan. Nabi Musa hebat, di baliknya ada perempuan. Ada pula Nabi Isa alaihi salam, dan di dalam Quran dia disebut wa idz qala Isa ibnu Maryam. Dia bukan anak Allah. Orang Nasrani mengatakan dia anak Allah, orang Yahudi mengatakan dia anak zina. Islam tidak merendahkannya serendah-rendahnya dan tidak pula melambungkannya setinggi-tingginya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat pertengahan, maka dia adalah anak Maryam. Di balik Isa ada Maryam, di balik Musa ada Yohanes, di balik Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Ami. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mana hebat, laki-laki apa perempuan? Mati kita. Ini yang hebat-hebat ini. Itu ada doktor dari Amerika, Al-Azhar, kakak kelas saya. Habis itu lanjutkan lagi, dosen laki-laki, tapi dilahirkan oleh. Ini ada DPD RI, alumni pesantren Darul Arafah Medan, kakak kelas saya di pesantren, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, 96 saya 98. Hebat, DPD, punya kantor di Senayan, rumah dinas, kantor dinas, bini dinas. Bini tidak, jangan sampai ke rumah bahaya. Hebat. Dikumpulkan semua orang di Aceh ini, ketika pemilihan terpilih 4 anak Aceh yang paling hebat, itulah menjadi anggota DPD. Tunggu dulu, masih banyak, tunggu. Tapi walaupun hebat, dia tetap dilahirkan perempuan. Istrinya semua jadwal Ustaz Abdul Somad di Aceh ini, jadwal Ustaz Somad 4 hari. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Yang mengatur dari mulai sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, asar, pengajian ibu-ibu, sampai nanti malam, sampai besok pagi, sampai pulang mengantar besok, itu adalah Ustaz Tengku Nazaruddin Yahya, Ustaz Nazar. Tengok mukanya baik-baik. Dan beliau tamat dari Gontor Ponorogo, habis dari Gontor lanjutkan ke Al-Azhar Kairo, dan beliau dilahirkan perempuan. Ini Ustaz Muhammad Fadilah, adik kelas saya, ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Seluruh alumni Timur Tengah, anak Aceh yang belajar ke Yaman, yang belajar ke Maroko, yang belajar ke Aljazair, yang belajar ke Sudan, beliaulah ketuanya. Ustadz-ustadz yang ada di Aceh itu anak buah dia semuanya, termasuk saya. Dan beliau dilahirkan oleh perempuan. Nih, S1 Al-Azhar, S2 ke Jerman, S1 Mesir, S2 Jerman, S3 Australia. Tetap dilahirkan perempuan. Kira-kira yang laki-laki yang hebat ini ada yang dilahirkan bencong. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat, menjaga, memelihara 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Hadisnya sahih. Ibu yang punya anak perempuan 3 orang angkat tangan. Udah masuk surga, udah dapat tiket surga. Hadis sahih. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Datang sahabat Nabi, ya Rasulullah, aku cuma punya anak 2. Kata Nabi, yang punya anak 2 perempuan pun juga masuk surga.
Yang punya anak satu, pulang dari sini tambah satu lagi. Ya Allah, kasihlah ibu ini anak-anak perempuan yang solihah-solihah ya Allah. Duduklah di pelaminan. Ini pelaminan ini. Pelaminan anak laki-laki, anak perempuan duduk di pelaminan. Bapak sama ibunya sebelah mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Menangislah ibu. Ustaz Somad naik ke atas. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ibu tu pun menangis. Ibu, kalau nanti acara menikahkan anak, waktu duduk di samping itu jangan menangis. Kenapa jangan menangis? Karena kalau menangis bedaknya luntur. Terus pas nangis itu tentu ngambil tisu kan? Ngambil tisu gini-gini, beralih halus matanya. Tamu semua yang naik kata gitu. Ibu nangis kenapa? Saya haru Pak Ustaz. Haru kenapa Bu? Haru saya Pak Ustaz. Tanggung jawab saya sudah selesai sebagai orang tua Pak Ustaz. Sekarang anak saya sudah menikah, dia sudah punya suami, maka lepaslah tanggung jawab saya Pak Ustaz. Kata siapa? Siapa yang bilang kalau anak itu sudah nikah tanggung jawabnya dilepas? Ustaz mana yang bilang? Menikah anak hari ini dipestakan di convention hall, seminggu setelah pulang bulan madu, tiba-tiba jilbabnya terbang, bajunya melayang, rambutnya macam sarang tawon, antingnya 13, hidungnya beranting, bibirnya beranting. Selama ini diajarkan kalau datang ke rumah cium tangan, apa kabar mama? Tiba-tiba pulang ke rumah, hai guys. Ibu diam atau mengajar dia? Tapi dia sudah punya suami. Inilah Cut Nyak dan Malahayati. Nggak ada istilah diam, nggak ada istilah diam. Ma, aku dandananku begini sekarang, terserah kau Lana. Yang penting kau masuk neraka jahanam. Nggak ada. Ibu mesti ngomong, panggil suaminya itu, dudukkan sini, sini kau setan. Ini kau dulu datang meminang anak gadisku ini, kau datang pakai peci kan, kau datang bawa keluarga. Sekarang setelah nikah, kau bawa anakku, jilbabnya terbang, baju panjangnya melayang, hutan dandannya begini. Kenapa kau bisa begini? Begitu. Makanya cari menantu itu mesti ada fit and proper test. Buat nanti ketua tim penerimaan Tengku Nazar, ketua tim seleksi administrasi Tengku Fadil Rahmi, ketua seksi penerimaan yang lain-lain baru tim penguji dari luar. Saya menguji nanti. Saya tanya, kau mau jadi menantu ibu ini? Berani kau nikah sama anak-anak ibu ini? Aku juga nggak dapat sih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau anak perempuan dididik dengan baik, insya Allah. Ibu yang merasa bosan dengan anak perempuan, aku muak kali nengok anakku ini Pak Ustaz, suntuk kali aku nengoknya. Itu adalah anak perempuan yang dirindu-rindukan, yang diimpi-impikan sama orang yang tak punya anak perempuan. Siapa itu? Aku. Saya kan tak punya anak perempuan. Hah? Ustaz Nazar pun juga tak punya anak perempuan. Tengku Fadil Rahmi dikirimnya anak perempuan sematawayang satu kan, satu-satunya anak perempuan. Kalau sayang sama anak perempuan bukan diletakkan celak ketiak. Padahal dia bisa buatkan kamar yang besar, pakai AC, pakai TV besar, pakai remote control, pakai wifi. Tapi dia mendidik anak tak begitu. Dikirimnya anaknya ke pesantren Gontor 7 di Pekanbaru Riau. Ini Tengku Fadil Rahmi. Maka ibu kalau sayang sama anak, terbang kau sejauh mata memandang, di hari petang kau akan pulang. Saya orangnya tidak mendikte. Saya nggak nanya anak ibu di mana, anak ibu di mana. Itu bukan gaya saya. Saya hanya mengajak saja. Yang mau alhamdulillah. Saya tak ada anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan. Adik saya laki-laki, anaknya perempuan. Kau keponakanku mesti masuk pondok. Kalau kau tak masuk pondok, ku pecat jadi keponakan. Kenapa Ustaz tegas dengan anak perempuan? Karena kami laki-laki ini tidak sanggup mengontrol 24 jam. Ini sekarang saya ke Aceh 4 hari. Seandainya dia di rumah, takut dibawa orang, dibonceng orang, minuman nanti disuntik dari bawah, dikasih minum, mabuk dia, dibawa ke mall, dibawa jalan, dibawa sana, bawa sini, masuk angin, gembong, hancur kita.
Kalau anak laki-laki di sini bengkaknya. Kalau anak perempuan tak usah aku tunjukkan. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ibu sama bapak mesti kompak, mesti sepakat. Datang anak lajang. Pak, ku bawa anak gadis bapak ya. Tidak. Pesan Ustadz Somad, say no to bonceng. Katakan tidak, tidak. Datang ibunya dari belakang, kasihlah bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang menghancurkan ini. Ini yang saya ceramahkan ini tidak ada di Banda Aceh. Ini yang saya ceramahkan ini adanya di planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto. Ini yang di sini ini solihah semua. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Datanglah ibu-ibu menyambut anaknya pulang sekolah. Diginikan jalan di depan pintu. Nang ning nang ning nang ning nang. Rupanya anak itu bukan memeluk dia, memeluk babysitter. Kok bisa? Apa yang terjadi dengan ibu-ibu kita? Rupanya kasih sayang anak sudah jatuh hatinya ke baby. Surga di bawah tapak kaki. Yang kukhawatirkan lebih parah lagi dari itu, Bu. Bapak tuh pulang, ibu sambut. Rupanya jatuh ke pelukan. Astagfirullahaladzim. Gara-gara apa? Gara-gara ibu berpikir, bang, di kulkas kan ada jus, bang, buat teh kan air panas ada, bang, itu kan sudah dimasakkan simbok, bang, itu kan sudah ada. Ibu berpikir sederhana. Cabenya kan sama, ayam tangkapnya kan sama, gulenya kan sama, bukulanya kan sama, tapi rasanya beda, guys. Beda. Air panasnya sama, merek tehnya sama, gulanya sama. Yang beda apanya? Contoh, ini air tehnya sama, gulanya sama, kompornya sama. Sekarang rasanya bisa jadi beda. Kok beda? Cara penyajiannya. Coba saya udah sajikan. Minum ya sayang, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Beda sama? Ah, minum kok. Mau minum terserah, mau tidak enggak apa-apa, terserah kau lah. Aku pun udah muak kali ngurus kau, udah minum terserah. Itu seketika yang manis itu berubah menjadi bukan cuma berubah menjadi pahit, berubah menjadi asam. Bukan cuma berubah asam, jadi asam sulfat. Ini saya ini bercerita sebagai laki-laki, Bu. Jangan ibu menyepelekan, jangan ibu merasa ini sebagian ibu-ibu ini kan pasti banyak yang bekerja ya. Ibu boleh bekerja, tapi jangan waktu yang habis itu sampai tak tersisa untuk suami dan anak. Ibu berangkat pagi, sempat-sempatkan masak nasi goreng, sempatkan. Walaupun yang masak bukan ibu cuma 2 kali sendok aja. Nah, minta tolong sama asisten kalau ada rumah tangga, tolong kau masukkan ya mbak, bantu aku ya, kau jaga masuk. Nanti kau ditanya abang tuh bilang aku yang masak. Iya loh. Nah, masak. Pas dibilangnya, pas dia memuji ibu, enak kali masakan mama ya, ibu tinggal ngangguk aja. Jangan ibu bilang, masakan mama ya. Enggak, siapa tuh tadi masak? Apalah salahnya bilang iya, kan ibu ikut juga tadi masak. Tuh. Lalu kemudian setelah itu berangkatlah ibu bekerja di kantor. Jam berapa masuk? Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Pulang ke rumah macet. Akhirnya sampai ke rumah jam 6. Jam 6 mandi bersih-bersih, sholat maghrib. Habis sholat maghrib berzikir baca Quran. Akhirnya bisa duduk bersama jam 8, 9, 10, 11. Dengan suami 3 jam. Dengan laki orang 8 jam. Lebih lama-lama sama laki orang apa sama laki sendiri?
waspadalah. Berawal dari rasa nyaman, akhirnya curhat, makan bersama, tukar-tukaran nomor, cerita tentang pasangan. Kenapa kau ngobrol sama dia? Kenapa kau curhat sama dia? Dia udah macam abangku, dia udah macam papaku, dia sudah macam ayahku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Saya tak jahat. Kalau bisa, kalau sudah sampai rumah jam 8, matikan handphone, quality time. Duduklah bersama. Alah, Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah aja itu. Dia sendiri 4 hari tak pulang-pulang. Saya memang hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Tapi kalau saya sudah pulang, handphone mati, saya bawa jalan ustazah. Naik apa? Naik motor kami jalan berdua. Supaya apa? Supaya dipegangnya pinggang saya. Karena kalau saya naik mobil jauh berjarak, jalan kami. Nggak ada orang kenal Pak Ustadz. Macam mana dia kenal? Saya pakai masker, pakai topi, kacamata hitam. Tiba-tiba pas di lampu merah ada yang klakson. Ustadz kata, tahu juga orang. Jalan. Apa maknanya? Manfaatkan waktu kebersamaan ibu dengan anak. Datang anak ibu bawa rapor. Mama, ini rapor adik, nilai adik tinggi. Sebentar buat laporan dulu ya. Ini adik, akhirnya tertidur dia dengan rapornya. Betapa masa itu akan berlalu dan tak bisa dijemput kembali. Jangan sampai nanti dia sudah tua, udah besar. Akhirnya apa kata ibu? Kalaulah dulu, nasi sudah jadi tai ayam. Mestinya anak paling dekat dengan bapaknya apa ibunya? Dengan ibu. Dia numpang di kandungan perut siapa? Kenapa perut ibu yang dipilih Allah? Kenapa bukan perut DPD? Padahal kalau cerita besar lagi perut orang nih. Kenapa perut ibu yang dipilih Allah? Karena ibulah yang paling sabar. Ibulah yang dipilih Allah untuk menanggung wahnan ala wahnin. Paling sabar. Coba kalau laki-laki disuruh hamil. Ketinju kan nanti kata dia. Tapi kalau perempuan apa kata dia? Sayang. Begitulah kasih sayang perempuan. Jadi ibu adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, izinkan aku perang. Aku mau masuk surga. Siapa yang mati jihad masuk surga. Alaka min ummin, mak kau masih hidup? Ya. Ada mak kau di rumah? Ada. Apa kata Nabi SAW? Urus tapak kakinya fathammal jannah. Kau urus, di sana ada surga. Maka keluarlah ungkapan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ibu. Yang punya ibu yang masih ada hidup di rumah, pulang dari sini beli makanan kesukaannya, beli kain kesukaannya, beli pakaian kesukaannya, jenguk dia di rumah nanti malam, peluk badannya, cium tangannya, gosok-gosokkan kaki lututnya. Karena itulah keindahan. Kalian tidak merasakan kehilangan sampai nanti dia diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu sayang sama anak ibu, kalau ibu sayang dengan emak ibu, insya Allah anak-anak ibu pun juga nanti akan berbakti kepada ibu, insya Allah. Dulu kalau saya pulang dari Aceh, saya akan tunjukkan ke emak saya, ini namanya rencong mak, ini namanya kain Aceh mak, ini namanya cincin batu dari Aceh. Sekarang tak lagi bisa diceritakan karena orangnya sudah tidak ada. Maka ibu, buatlah anak itu jangan sampai putus kontak. Ustadz, ini anak saya ini curhatnya sama pacarnya, sama kawannya di kampus. Kok bisa anak itu lebih dekat sama kawannya daripada sama ibu? Berarti ibu dengan dia selama ini ada jarak. Saya sampai hari ini, walaupun mak saya sudah meninggal 5 tahun, 18 Maret 2019, sekarang sudah 2023, Maret nanti 2024, 5 tahun. Tapi kalau saya makan enak, tetap saya ingat yang pertama dia. Saya kasih tahu ke istri saya, aku setiap makan enak yang nampakku muka emakku. Ditanya muka aku ada juga, tapi tahu lagi. Sampai hari ini pergilah saya ke perbatasan Riau arah ke Sumatera Barat. Di situ ada ikan panggang yang tidak bertulang. Saya pesan ikan panggang tak bertulang. Pas saya makan, yummy.
Enak kali, langsung saya angkat tangan, saya pesan bungkus satu. Setiap makan enak bungkus satu. Maksud saya bungkus satu tuh mau dibawa pulang. Baru saya ingat, oh iya udah meninggal nih rupanya. Ini sekarang banyak ibu-ibu pesan sama anaknya, nanti kalau kau ke pasar tolong belikan mama bakso mie ayam ya. Iya, 3 hari baru dia ingat. Yang lalu tak dapat diulang lagi, tapi yang akan datang kita perbaiki insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi pesan Tengku nih Ustadz Somad, nanti Ustadz ngomongnya 30 menit aja, selanjutnya itu lebih banyak dialog interaktif tanya jawab. Tiba-tiba saya tengok jam, rupanya saya sudah ngomong 45 menit. Patutlah orang sudah mulai gelisah, kok gawat ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu